Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa wala wa ba'du. Dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali perkuliahan kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saudara sekalian, kita coba melihat kelas kita dulu. Nah, di kelas kita sekarang ini kita sudah memasuki pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan keempat ini saya sudah sertakan materi pertemuan 5 dan pertemuan ke-6. Kenapa dua materi yang disertakan? Karena kita ini pertemuannya adalah dalam satu minggu, dalam 2 minggu satu kali. Berarti satu pertemuan itu saya sampaikan 2 materi karena khawatir nantinya tidak terkejar materi-materi yang sudah kita siapkan di RPS. Nah, materi yang kelima ya itu tentang kompetensi guru PAI dalam merancang penilaian kritis dan konstruktif pada mata pelajaran PAI. Nah, kemudian materi yang ke-6 itu terkait dengan tema penilaian berbasis karakter dalam PAI, mengukur nilai-nilai Islam di era nilai-nilai pendidikan agama Islam, maksudnya ini di era digital. Jadi dalam mata kuliah kita ini adalah mata kuliah yang memang harus sudah mampu menyesuaikan dengan pandangan atau kondisi saat ini. Kondisi saat ini adalah di mana teknologi sudah berkembang pesat. Teknologi itu juga sudah merambah ke sekolah-sekolah. Karenanya sekolah pada saat ini, termasuk di dalamnya adalah guru-guru PAI, harus memiliki paradigma baru dalam proses pembelajaran di sekolah atau madrasah masing-masing. Yang dimaksud paradigma baru itu adalah bahwa proses pembelajaran akan terus berjalan menyesuaikan dengan konteks zamannya. Dan hal ini sebenarnya sangat sesuai dengan pemahaman atau ajaran dalam pendidikan Islam, di mana kita diperintahkan untuk mengajarkan anak kita alimu auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairu zamanikum. Ajarkan anakmu sesuatu yang dalam tanda kutip berbeda ya dengan kamu. Kenapa? Karena mereka hidup tidak sejaman dengan zamanmu. Nah, ini bermakna bahwa seorang pendidik atau guru atau orang tua ya diminta untuk mampu memahami proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, karena dalam ketika memahami proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya berarti sudah mempersiapkan bekal atau masa depan untuk anak-anak kita.
Dan kemudian ya mata pelajaran PAI adalah mata pelajaran yang sangat terkait dengan tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas katakanlah itu adalah untuk mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, mandiri, demokratis, dan itu dapat diwujudkan salah satunya adalah dengan mata pelajaran PAI. Nah, padahal tujuan atau tanggung jawab untuk membentuk karakter itu tidak hanya pada mata pelajaran PAI saja, tapi semua mata pelajaran memiliki tujuan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, karena itu terkait dengan hal tersebut dalam konteks mata kuliah yang sama-sama kita pelajari ini, beberapa tema-tema yang memang harus kita pahami secara baik sehingga nantinya mampu menjalankan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Nah, apakah teman-teman hari ini ada yang sudah siap untuk presentasi sesuai dengan tema atau presentasi yang sudah diberikan di kelas? Ada yang sudah siap untuk presentasi? Google Meet dulu ya, Google Meet dulu. Yang sesuai dengan presentasi, ada yang presentasi? Kalau Damra, temanya apa? Presentasi. Kita di materi yang terakhir, Bapak. Terakhir ya. Kalau Alvin, materi yang mana? Materi yang itu, Pak. Materi terakhir juga? Iya. Sama Mama Pak Damra. Kalau Bu Eha sudah siap, Bu Eha, presentasi? Oke ya. Kalau memang dari 12 ya Pak Dokter? 12 ya, Boleh. terakhir ya. Boleh. Ya ini Boleh. saya mohon maaf, memang sinyalnya agak kurang bagus. Mudah-mudahan lancar perkuliahan karena memang di sini hujan cukup baik ya, cukup deras. Oke, kalau memang tidak ada yang presentasi, saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan terkait dengan kompetensi guru ya dalam merancang penilaian kritis dan konstruktif. Nah, izinkan saya untuk men-share ya pertemuan ini terkait dengan pertemuan yang kelima, di mana kita membahas tentang kompetensi guru dalam merancang penilaian kritis dan konstruktif. Nah, di sini sebenarnya ada hal-hal yang harus kita capai dalam proses pembelajaran ini. Di antaranya adalah memahami dan menerapkan konsep penilaian kritis dan konstruktif dalam pendidikan agama Islam. Ada yang baru masuk ya, Mbak? Ya. Nah, sudah terlihat layar ya? Sudah Pak Dokter. Sudah, Pak Dokter. Yang pertama kita harus memahami penilaian kritis dan konstruktif. Kemudian kita juga memahami peran dan kompetensi yang harus dimiliki guru PAI dalam merancang penilaian kritis dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita bisa memaklumi bahwa seorang pendidik itu harus memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda dari lainnya. Kompetensi seorang pendidik
itu meliputi ada kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kemudian kompetensi kepribadian, dan ada 4 kompetensi itu yang memang harus dikuasai oleh seorang pendidik. Nah, karena itu pendidik itu adalah disebut sebagai seorang yang profesional. Itu didasarkan atas undang-undang guru dan dosen, sehingga peran seorang pendidik itu menjadi kuat dengan landasan itu. Nah, kemudian kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah paling tidak memiliki kemampuan yang 4 kompetensi pedagogik, 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru itu, termasuk kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kemudian kompetensi kepribadian, dan kompetensi satu lagi itu, ya. Dan ini bermakna bahwa seorang pendidik itu harus memiliki kepribadian yang kuat, pengetahuan tentang pendidikan yang baik, dan salah satu dari pengetahuan pedagogik itu adalah mampu mengevaluasi peserta didik sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, yang dibidangi, sehingga penelitian penilaian itu menjadi penilaian yang cukup konstruktif, membangun, ya, yang sesuai dengan ranah yang memang diajarkan dalam PAI. Walaupun pada dasarnya pendidikan PAI memiliki tanggung jawab yang cukup signifikan terhadap terutama dalam akhlak atau disebut Islamic karakter, ya, atau moral siswa, sehingga siswa bisa lebih baik, ya, dalam bersikap, bertindak, dan berbuat. Nah, artinya proses pembelajaran PAI ini tidak hanya berorientasi pada proses pembelajaran saja, atau tidak berorientasi pada hasil saja, tapi memang berorientasi pada proses. Nah, proses itu meliputi banyak hal, dan ini harus dilalui. Nah, kemudian dalam penilaian kritis dan konstruktif itu kita maknai sebagai sebuah proses penilaian yang dirancang untuk mendorong peserta didik berpikir secara kritis. Ya, jadi berpikir secara kritis bukan hanya sekedar menjawab soal atau menjelaskan informasi. Penilaian ini bertujuan membangun pemahaman yang mendalam serta kemampuan berpikir analitis, reflektif, dan problem solving atau menyelesaikan permasalahan dalam konteks pembelajaran PAI. Jadi penilaian dalam konteks konstruktif dalam PAI itu bukan hanya penilaian yang berorientasi pada aspek pengetahuan saja, tapi pada aspek sikap dan aspek perilaku peserta didik. Nah, kemudian yang dimaksud dengan kemampuan berpikir analitis itu berpikir secara sistem. Nah, dalam filsafat kita diajarkan berpikir secara sistem, berpikir secara kausalitas, sebab akibat, berpikir secara analisis berdasarkan teori-teori ilmiah, dan berpikir juga berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan dalam ajaran Islam. Nah, misalkan ajaran Islam menjelaskan kalau kamu menerima sebuah berita, jangan kamu terima begitu saja, tapi harus dicek kebenarannya. Dan ini harus muncul dalam sifat dan sikap kita dan peserta didik, sehingga apa yang diajarkan dalam ajaran Islam dan apa yang diajarkan dalam ilmu pengetahuan itu mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengamalkan dalam proses pembelajaran kehidupan sehari-hari itu harus dilalui dengan kesadaran. Nah, karena itu pembelajaran PAI
paling tidak bertujuan untuk menggugah kesadaran peserta didik untuk mampu melakukan sesuatu yang bersifat mampu untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, jadi bersifat problem solving, ya, mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Bisa jadi apa yang dipelajari pada saat ini belum terjadi, ya, tetapi bisa terjadi pada waktu-waktu yang akan datang. Karena itu proses pendidikan dalam PAI itu bersifat antisipatoris, yang memandang atau melihat proses pembelajaran jauh ke depan, dan ini merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk membekali peserta didik agar dia mampu hidup sesuai dengan keadaan atau zamannya, ya. Kita bisa melihat bahwa kondisi saat ini sudah luar biasa, dikaitkan dengan perkembangan IT, perkembangan teknologi, perkembangan artificial intelligence, kecerdasan buatan, dan segala macamnya. Nah, ini kita bisa memprediksi, nah, kira-kira 10 atau 20 tahun mendatang, nah, seperti apa kehidupan ini. Nah, ini harus menjadi hal yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran, sehingga pada saatnya peserta didik menjadi peserta didik yang siap dalam proses belajar dan menghadapi hidupnya. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan karakteristik penilaian kritis dan konstruktif ini, yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa penilaian kritis dan konstruktif ini berbasis pada pemahaman yang mendalam. Nah, terkait dengan mengevaluasi pemahaman yang mendalam, itu adalah sesuai dengan apa yang kita ajarkan, ya, kepada peserta didik. Bisa saja peserta didik itu melakukan sebuah eksplorasi, petualangan dalam dunia ilmiah, sehingga mereka melakukan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian yang dimaksud dengan berbasis pengalaman mendalam itu adalah menggali lebih dari sekedar pengetahuan permukaan tentang ajaran Islam, tetapi juga bagaimana peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita contohkan, misalkan dalam sholat, ya. Sholat itu biasanya kalau dalam pelajaran fikih, kita bisa memahami dari lughatan. As-sholatu, apa makna lughatan, ya. Lughatan dari sholat itu ada ad-du'a, ya. Misalkan kita memahami dalam sholat secara etimologi atau lughatan, hiya du'a. Sholat itu adalah doa. Wastilahan aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa mukhtatimatun bitaslim. Nah, itu makna sholat secara bahasa dan istilah. Kemudian juga makna inti dari sholat itu, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan ini yang dimaksud dengan penerapan dalam konteks yang mendalam, bahwa sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Peserta didik sudah memahami makna sholat secara lughatan dan istilahan secara lughawi dan terminologi, tetapi juga harus mampu mengaplikasikan makna sholat yang sesungguhnya. Artinya orang yang sholat itu adalah orang yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak baik, anil fahsya'i, perbuatan keji dan munkar. Kemudian juga makna sholat itu, misalkan ketika kita sholat diawali dengan takbiratul ihram. Artinya hubungan kita vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala itu harus utama. Ketika kita takbiratul ihram, kita diharamkan untuk melakukan ucapan, perbuatan, tindakan di luar ucapan, perbuatan, dan tindakan sholat. Tetapi ketika sholat itu diakhiri dengan salam, ya. Artinya salam ke kanan dan ke kiri
itu memiliki makna bahwa seseorang yang melakukan sholat harus peduli pada lingkungan sekitar, harus peduli kepada masyarakat sekitar. Nah, memahami sholat itu bukan hanya teoritis, ya, tetapi juga masuk ke dalam makna yang sesungguhnya. Dan inilah sebenarnya yang masuk ke dalam penilaian kritis dan konstruktif. Ketika di S2 ini kita tidak harus mempelajari peserta didik dengan hanya kognitif dan afektif atau psikomotor, tetapi itu tetap dilakukan, namun harus lebih mendalam. Karena itu proses pembelajaran terkait dengan konstruktif. Nah, masalahnya orang yang tahu itu belum tentu dia orang yang paling mengamalkan. Ya, banyak orang-orang yang tahu tetapi hanya tahu saja. Karena itu dalam konteks ini ya kita bisa melihat para ulama yang mengatakan bahwa orang itu ada yang tahu di tahunya, tahu di tidak tahunya, tidak tahu di tahunya, dan tidak tahu di tidak tahunya. Ada itu dalam konteks filsafat ya. Orang yang yadri wa yadri annahu yadri, yadri wa yadri annahu la yadri, la yadri wa yadri annahu yadri, la yadri wa la yadri annahu la yadri. Jadi paling tidak orang-orang itu. Dan kita harus mengajarkan PAI tidak hanya kulitnya, tapi secara konstruktif mendalam. Nah, ini PAI memiliki tantangan sendiri untuk melakukan proses pembelajaran seperti itu. Apa tantangannya? Ya, karena proses pembelajaran PAI ini melibatkan akal, hati nurani, jiwa. Masing-masing itu memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri. Kalau hanya berdasarkan pengetahuan yang rasional, maka dibatasi oleh pemahaman panca indera. Sehingga memahami ada saja dalam konteks panca indera itu segala sesuatu yang bisa dilihat, diraba, atau dikenal oleh panca indera. Tetapi yang kita ajarkan dalam mata pelajaran PAI ini adalah segala sesuatu yang terkait dengan ruh, dengan iman, dengan Tuhan, dengan azab kubur, nikmat kubur, siksa kubur, ya. Nah, dengan surga dan neraka. Nah, ini tentunya hanya bisa diterima tidak mengandalkan logika, tidak mengandalkan panca indera, tetapi hati, akal, kalbu, dan jiwa. Nah, ini yang penting dalam proses pembelajaran PAI. Sehingga keberhasilan proses pembelajaran PAI adalah keberhasilan mampu untuk menyentuh itu, ya, bukan hanya panca inderanya. Kalau pelajaran IPA, kimia, misalkan, itu kan sangat ilmiah. Sesuatu warna ini ditambah warna ini menjadi warna tersendiri. Itu adalah proses alamiah. Nah, tetapi dalam PAI tidak seperti itu. Karena itu harus menyentuh tidak hanya aspek kognitif pengetahuan saja, tetapi masuk ke dalam kolbu. Nah, ini yang penting. Maka kajian-kajian PAI ini ada kajian tentang keimanan, kajian tentang ketakwaan, di mana kajian-kajian ini yang memerlukan strategi khusus yang mendalam yang harus dilakukan oleh guru-guru PAI. Karena guru-guru PAI juga harus memiliki etika ketika menyampaikan materi, dan juga harus memiliki pemahaman-pemahaman yang komprehensif terhadap pelajaran-pelajaran yang diambilnya. Nah, kemudian juga penilaian konstruksif itu mengasah kemampuan analisis dan sintesis. Nah, sebagaimana kita pahami dalam kehidupan di dunia ini, pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan itu tidak lain adalah pengetahuan yang sifatnya benar saat ini, kemudian muncul kebenaran baru, kemudian dibantah oleh kebenaran-kebenaran yang lain. Nah, seperti saudara melakukan sebuah penelitian. Penelitian yang lakukan Anda saat ini sebenarnya di hasilnya paling tidak cuma ada 3 aja. Pertama, menguatkan penemuan yang terdahulu, atau yang kedua menolak penemuan yang sudah terdahulu, atau yang ketiga
menemukan pengetahuan yang baru. Maka ilmu pengetahuan itu tesis, sintesis, dan antitesis itu terus berputar. Sehingga penemuan-penemuan terus berjalan menemukan ruang dan waktunya, sementara ilmu-ilmu yang didasarkan atas agama juga menyesuaikan dengan konteks ilmu yang ada saat ini. Nah, karena itu kajian-kajian terkait dengan keagamaan atau FPI juga harus menyesuaikan dengan konteks saat ini. Kalau masa dahulu, orang yang menulis tafsir itu adalah orang yang hanya ahli dalam bidang-bidang tertentu ya. Artinya paling tidak mereka punya keahlian di bidang bahasa itu yang utama ya. Tapi saat ini muncul disebut dengan maudhui atau tematik, di mana mereka itu tidak harus ahli dalam ilmu-ilmu bahasa Arab dan seterusnya, tetapi juga memiliki kemampuan dalam ilmu yang dibidanginya. Nah, tentunya dalam menulis ini juga harus didampingi oleh orang-orang yang memiliki pemahaman yang cukup ya, ketika menafsirkan ayat-ayat tertentu. Nah, kenapa ada isyarat-isyarat kalau kita menafsirkan ayat atau Al-Quran itu harus memahami keilmuannya. Kalau tidak, maka falyatabawa man fassara Al-Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu 'alan nar gitu kan. Artinya orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa didukung oleh ilmu yang memadai, seolah-olah dia sudah menempatkan dirinya di neraka. Nah, karena itu penting ya, pengetahuan pun terus berkembang, ilmu terus berkembang, dan termasuk juga PAI terus berkembang, termasuk dari penilaian dan lainnya itu sudah harus masuk pada penilaian-penilaian konstruktif yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kalau kita hanya menilai dari segi kognitif pengetahuan saja, sekarang AI sudah mengambil peran kita, Google sudah mengambil peran kita. Ya, tapi kalau kita masuk pada penilaian yang substansi, akhlak, itu tidak bisa tergantikan oleh apapun. Nah, kemudian penelitian yang bersifat penilaian yang bersifat kritis dan konstruktif ini adalah salah satu dalam PA itu bertujuan pada proses terwujudnya akhlak dan sikap Islami. Akhlak itu bisa kita sebut dengan Islamic karakter ya. Karakter yang didasarkan atas keislaman, nilai-nilai Islam. Karena itu akhlak dalam bagi umat Islam itu berlaku dimanapun, di mana umat Islam itu berada. Tapi kalau karakter tanpa ada kalimat Islamic karakter, itu tumbuh dari nilai dan budaya bangsa, atau budaya daerah, atau budaya di mana masyarakat itu berada. Karena itu akhlak di satu sisi bisa sejalan dengan karakter, namun di satu sisi juga bisa bertentangan. Nah, karena itu fokus penilaian kritis dan konstruktif itu adalah mencakup aspek afektif, sikap, ya, psikomotorik, keterampilan, dan bertujuan untuk membentuk kepribadian dan akhlak peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islami. Karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islami itu bisa kita sebut dengan Islamic karakter. Nah, ini penting. Jadi pendidikan agama Islam itu salah satunya adalah pembentukan akhlak dan sikap Islami. Karena pembentukan akhlak dan sikap Islami ini, maka yang harus dievaluasi adalah akhlaknya, bagaimana proses pembentukannya. Karena itu berarti harus mampu melibatkan guru yang utama, orang tua, dan juga masyarakat. Ya. Artinya pembentukan karakter ini tidak akan bisa dilakukan dengan baik tanpa mengikut sertakan semua komponen. Ya. Masyarakatnya harus terlibat, pemerintah harus terlibat, apalagi guru dan orang tua. Nah, ini dalam konteks saat ini kita tentunya mengalami hal-hal yang berbeda ya dari konteks yang sesungguhnya. Kemudian karena itu ada beberapa kompetensi yang diperlukan oleh guru dalam merancang penilaian. Apa itu? Pertama, mampu melakukan penilaian bersifat kritis dan konstruktif. Yang konstruktif itu kritis ya.
Jadi mewujudkan masyarakat yang kritis. Jadi orang kritis itu sangat dianjurkan dalam Islam. Kenapa sangat dianjurkan? Karena ajaran Islam itu ajaran yang sejalan dengan logika dan akal. Maka dalam ayat-ayat Al-Quran kita sering disinggung, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, ya. Sering dikatakan perbedaan antara orang yang beriman dan tidak beriman. Ya ulil albab, ada kalimat-kalimat ulil albab. Nah, itu kan berarti kita harus menggunakan akal pikiran kita untuk memahami alam, memahami Tuhan, memahami isyarat wahyu secara baik. Dan ini sangat diajarkan oleh Islam. Bahkan ya Tuhan sendiri silahkan dipertanyakan dalam ajaran Islam. Tidak masalah. Nah, kemudian muncullah filosof-filosof pada masa awal itu yang memang berpikir tentang tauhid ya. Seperti Ikhwanus Sofa, itu ada kelompok orang yang berfilsafat terkait dengan angka-angka ya. Sehingga mereka memunculkan bahwa angka 1 itu adalah angka yang paling baik ya. Kenapa paling baik? Ya karena segala sesuatu tidak ada tanpa angka 1. Nah, nanti kita akan berdalam itu ya. Nah, artinya gini, jadi Islam itu mengajarkan untuk bersifat kritis dan konstruktif. Kemudian yang kedua, seorang guru FIAI harus melakukan pemahaman mendalam tentang materi FIAI. Guru perlu menguasai materi FIAI secara menyeluruh dan kontekstual. Kontekstual itu dikaitkan isyarat-isyarat masa lalu dengan konteks saat ini. Karena pada dasarnya zaman itu adalah sama ya. Apa yang kita alami pada saat ini dengan apa yang kita alami pada masa Rasul, sahabat saya pikir sama ya. Sehari semalam itu 24 jam. Setahun itu 360 hari itu sama. Nah, di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Nah, pada saat sekarang pun orang yang baik dan orang yang jahat itu sama. Artinya ketika kita belajar sejarah peradaban Islam atau sejarah kebudayaan Islam, itu harus mengaitkan dengan saat ini. Karena pada saat ini orang yang menyerupai Abu Jahal, saya pikir ada. Orang menyerupai para sahabat, ya juga ada. Tinggal dalam kehidupan itu dilihat apa akhir dari cerita orang-orang itu. Abu Lahab dikecam oleh Allah dalam surah Al-Lahab misalkan ya. Dan orang-orang yang baik itu senantiasa mendapat diingat sampai saat ini oleh para orang-orang yang mengikutinya. Ya, termasuk juga kisah-kisah yang terjadi pada masa Nabi Sallallahu Muhammad, di mana jelas itu terjadi keterkaitan dengan saat ini. Nah, saya pikir saudara sekalian ini bisa membaca materi-materi ini secara komprehensif ya. Secara komprehensif sehingga nanti bisa memahami materi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu saya pikir jika ada hal-hal yang memang didiskusikan, kita diskusikan terkait dengan materi apa yang disampaikan pada pertemuan. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Nah, kalau memang tidak ada, saya berharap saudara sekalian semua di sini ya, teman-teman semua nanti untuk mengisi kehadiran di kelas, kemudian juga memahami materi yang saya sertakan dalam kelas itu, dan juga nanti pada saatnya kita akan melaksanakan UTS dan UAS. Nah, ini nanti akan ada tugas-tugas yang saya berikan. Terima kasih ya teman-teman semua atas kehadirannya. Kalau ada yang ditanyakan disilahkan. Kalau tidak saya tutup. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dokter. Sehat selalu Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama ya semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Terima Amin. kasih. Saya izin pamit duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.